Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Lisa Kuslianti, NIM 2023070087. Saya mahasiswa dari STKIP Taman Siswa Bima, Prodi PGSD kelas 2B. Pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran terkait dengan mata kuliah pembelajaran IPA SD yang diampu oleh dosen pengampu Muhammad Fuadi MPD. Adapun materi yang akan saya jelaskan pada kali ini yang berjudul tentang pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL, pendekatan problem solving, dan pendekatan konstruktivisme. Pada materi yang pertama terkait pendekatan CTL mencakup 8 pembahasan, diantaranya pertama pengertian CTL, kedua ciri-ciri pendekatan CTL, ketiga komponen pendekatan CTL, keempat tujuan dari pendekatan CTL, yang kelima karakteristik pembelajaran melalui pendekatan CTL, yang keenam langkah-langkah pembelajaran melalui pendekatan CTL, yang ketujuh implementasi pendekatan CTL, dan yang kedelapan kelebihan dan kekurangan pembelajaran melalui pendekatan CTL. Dan pada materi yang kedua tentang pendekatan problem solving mencakup 8 pembahasan pula, di antaranya pengertian dari problem solving, yang kedua tahap-tahap pembelajaran melalui pendekatan problem solving, yang ketiga tujuan pembelajaran melalui pendekatan problem solving, yang keempat karakteristik pendekatan problem solving, yang kelima konsep dasar pembelajaran melalui pendekatan problem solving, yang keenam langkah-langkah pendekatan problem solving, yang ketujuh implementasi pembelajaran melalui pendekatan problem solving, dan yang kedelapan kelebihan dan kekurangan pendekatan problem solving. Dan pada materi yang terakhir yaitu tentang pendekatan konstruktivisme, di mana ia mencakup 8 pembahasan pula. Di antaranya yang pertama yaitu pengertian dari pendekatan konstruktivisme, yang kedua teori belajar konstruktivisme, yang ketiga tujuan pembelajaran melalui pendekatan konstruktivisme, yang keempat ciri-ciri pendekatan konstruktivisme, yang kelima prinsip-prinsip belajar konstruktivisme, yang keenam langkah-langkah pendekatan konstruktivisme, yang ketujuh implementasi pendekatan konstruktivisme, dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan pendekatan konstruktivisme. Menurut Nuhardi Sugiono 2010 adalah konsep belajar yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata peserta didik. Sedangkan menurut Jason 2007, contextual teaching and learning adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan menolong para peserta didik melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubung-hubungkan subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya mereka. Terdapat beberapa ciri-ciri pembelajaran melalui pendekatan kontekstual teaching and learning. Yang pertama yaitu adanya kerjasama antar semua pihak. Yang kedua, menekankan pentingnya pemecahan masalah. Yang ketiga, menyenangkan dan tidak membosankan. Yang keempat, pembelajaran terintegrasi. Yang kelima, siswa aktif dan kritis. Yang keenam, guru kreatif. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai sumber. Komponen pembelajaran melalui pendekatan kontekstual. Menurut Nuhardi tahun 2003, pendekatan CTL dilakukan dengan melibatkan komponen utama pembelajaran efektif, yakni yang pertama yaitu konstruktivisme atau konstruktivis. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan CTL, yaitu pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak tiba-tiba. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap diambil dan diingat. Yang kedua yaitu bertanya atau questioning. Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran yang berbasis pendekatan kontekstual teaching and learning. Yang ketiga yaitu menemukan atau inquiry. Menemukan merupakan suatu bagian inti dari kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan siswa diharapkan bukan hanya hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi juga hasil dari menemukan sendiri. Yang keempat yaitu masyarakat belajar atau learning community. Guru disarankan selalu melaksanakan pembelajaran dalam kelompok-kelompok belajar. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok yang heterogen. Siswa yang pandai mengajari yang lemah, yang tahu memberitahu yang belum tahu. Seseorang yang terlibat dalam kegiatan masyarakat belajar memberikan informasi yang diperlukan oleh
teman bicara dan sekaligus juga meminta informasi yang diperlukan dari teman belajarnya. Poin yang kelima yaitu penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment. Penilaian yang sebenarnya merupakan kegiatan menilai siswa yang menekankan pada apa yang harusnya dinilai, baik proses maupun hasil dengan berbagai instrumen penilaian. Yang keenam yaitu refleksi atau reflection. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. Pengetahuan yang bermakna diperoleh dari proses belajar. Pembelajaran kontekstual bertujuan membekali siswa dengan pengetahuan secara fleksibel, dapat diterapkan dari satu permasalahan ke permasalahan yang lain, dan dari satu konteks ke konteks yang lain. Dengan adanya tujuan dari kontekstual teaching and learning ini, siswa dapat menemukan makna dari apa yang dipelajarinya, dengan menghubungkan konteks materi akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari. Pendekatan kontekstual dapat dijalankan tanpa harus mengubah kurikulum dan tatanan yang ada. Selain itu, pembelajaran kontekstual bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan secara fleksibel dan dapat diterapkan dari satu permasalahan ke permasalahan yang lain. Adapun beberapa karakteristik pembelajaran yang berbasis pendekatan kontekstual teaching and learning, antara lain yang pertama yaitu adanya kerjasama, yang kedua pengalaman nyata, yang ketiga saling menunjang, yang keempat menyenangkan dan tidak membosankan, yang kelima siswa kritis guru kreatif, yang keenam dinding kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya siswa, dan yang ketujuh laporan kepada orang tua siswa tidak hanya dalam bentuk rapor tetapi juga hasil karya siswa, laporan hasil karya praktikum, karangan siswa, dan sebagainya. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan guru pada penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual dalam proses kegiatan belajar mengajar adalah antara lain yang pertama yaitu guru mengarahkan siswa untuk sedemikian rupa dalam mengembangkan pemikirannya untuk melakukan kegiatan belajar yang bermakna, berkesan, baik dengan cara meminta siswa untuk bekerja sendiri dan mencari serta menemukan sendiri jawabannya. Yang kedua, dengan bimbingan guru, siswa diajak untuk menemukan suatu fakta dari permasalahan yang disajikan guru atau dari materi yang diberikan guru. Yang ketiga, memancing reaksi siswa untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan untuk mengembangkan rasa ingin tahu siswa. Yang keempat, guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi dan tanya jawab. Yang kelima, guru mendemonstrasikan ilustrasi atau gambar materi dengan model atau media yang sebenarnya. Yang keenam, guru bersama siswa melakukan refleksi atas kegiatan yang telah dilakukan. Dan poin yang terakhir, guru melakukan evaluasi, yaitu menilai kemampuan siswa yang sebenarnya. Implementasi pembelajaran melalui pendekatan konstruktivisme. Nah, di sini pembelajaran IPA sangat sesuai jika dilakukan dengan pendekatan kontekstual. Hal ini disebabkan karena yang pertama, IPA bukan sekadar transfer ilmu pengetahuan. Belajar IPA tidak cukup dilakukan dengan hanya menghafal fakta maupun konsep yang sudah jadi saja. Sikap ilmiah dalam pemecahan masalah juga diperlukan. Yang kedua, IPA bersifat konstruktif. Pembelajaran IPA mengenalkan suatu fakta, konsep, prinsip, teori, dan hukum secara bertahap dan berdasar pada pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Hal ini sesuai dengan kontekstual teaching and learning yang berdasarkan konstruktivisme. Yang ketiga yaitu IPA mengupayakan pemanfaatan alam sekitar sebagai sumber belajar, sebagai ilmu yang mempelajari mengenai alam. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar sangat penting ketika suatu peristiwa terjadi dan diamati dan dipelajari secara mendalam, berarti upaya pencapaian pembelajaran bermakna telah diterapkan dalam IPA. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kontekstual. Setiap model pembelajaran, termasuk model pembelajaran kontekstual, pastilah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam proses pembelajarannya. Adapun kelebihan model pembelajaran ini, yang pertama yaitu suasana belajar yang lebih menyenangkan. Yang kedua, siswa lebih peka terhadap lingkungannya. Yang ketiga, siswa akan lebih percaya diri dalam mengungkapkan apa yang mereka alami dan apa yang mereka lihat dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, siswa menjadi lebih siap untuk menghadapi masalah-masalah yang biasa muncul dalam kehidupan sehari-hari.
Adapun kelemahan dari model pembelajaran melalui pendekatan kontekstual, antara lain yang pertama, guru harus lebih menguasai prosedur ilmiah. Yang kedua, waktu yang digunakan kurang efisien, sebab membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengaitkan tema dengan materi. Yang ketiga, seringkali guru mendapatkan kesulitan dalam menciptakan kelas yang kondusif, terutama saat pembelajaran dilakukan di luar kelas, siswa akan sulit diatur. Yang keempat, membutuhkan pengawasan ekstra, karena pada umumnya siswa memiliki keingintahuan yang sangat besar. Pengertian pendekatan problem solving secara terminologi seperti yang diartikan oleh Syaiful Bahri Jamarah dan Asma Jain, problem solving adalah suatu cara berpikir secara ilmiah untuk mencari pemecahan suatu masalah. Problem solving adalah kemampuan untuk menganalisis masalah serta menemukan solusi yang efektif untuk memecahkan masalah tersebut. Tahapan pembelajaran melalui pendekatan problem solving. Menurut Kuliah, terdapat 4 tahapan. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, merencanakan penyelesaian. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sesuai rencana. Dan yang keempat, memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaiannya. Tujuan dari pendekatan problem solving. Terdapat beberapa tujuan, di antaranya yang pertama yaitu terampil dalam menyeleksi informasi yang bersifat relevan, kemudian menganalisis dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. Jadi, di sini siswa diajarkan untuk bisa menyeleksi informasi apa saja yang terkandung, dan akhirnya dapat kembali lagi kepada hasil penyelesaiannya. Yang kedua, kepuasan intelektual akan muncul dari dalam sebagai hadiah instruksi. Jadi, ada kepuasan tersendiri jika peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, potensi intelektual meningkat. Yang keempat, belajar melakukan penemuan dengan melalui proses. Melakukan penemuan, jadi dalam menemukan suatu penemuan adanya proses yang dilakukan agar suatu penemuan itu berhasil ditemukan. Ada beberapa karakteristik dalam pendekatan problem solving. Yang pertama yaitu landasan teori, yang kedua itu tujuan, yang ketiga itu sintaks pembelajaran, dan yang keempat yaitu lingkungan belajar. Konsep dasar pembelajaran melalui pendekatan problem solving terdapat beberapa hal, di antaranya yang pertama, peserta bekerja sama dengan kelompok-kelompok kecil secara kooperatif. Kedua, pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik dan menitik beratkan pada pemberian masalah oleh pendidik. Yang ketiga, pendekatan untuk membantu peserta didik dalam belajar memecahkan masalah melalui pengalaman pembelajaran hands-on. Apa itu hands-on? Hands-on yaitu berinteraksi langsung dengan masalah yang diberikan oleh guru. Interaksi ini dimulai dari ketika masalah dihadapkan pada peserta didik sampai peserta didik menemukan solusi untuk pemecahan masalah. Disadur dari buku Kurikulum dan Pembelajaran 2013 oleh Umar Hamali, ada 7 langkah kemampuan problem solving secara umum, yaitu yang pertama menghadapi masalah. Artinya, individu menyadari ada suatu masalah yang dihadapi. Yang kedua yaitu merumuskan masalah. Artinya, ia menjabarkan masalah dengan jelas dan spesifik atau rinci. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Berarti merumuskan kemungkinan-kemungkinan jawaban atas masalah tersebut yang masih perlu diuji kebenarannya. Yang keempat, mengumpulkan dan mengolah data atau informasi dengan teknik dan prosedur tertentu. Yang kelima, menguji hipotesis berdasarkan data atau informasi yang telah dikumpulkan dan diolah. Yang keenam, menarik kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis. Implementasi pembelajaran melalui pendekatan problem solving. Penerapan pendekatan problem solving menurut Badan Penyelenggara Instruktur Nasional 2014 ada beberapa hal. Yang pertama yaitu memanfaatkan lingkungan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar. Yang kedua, penugasan yang diberikan oleh guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar di luar kelas. Yang ketiga, sebelum memulai proses belajar mengajar di dalam kelas, siswa terlebih dahulu diminta untuk mengobservasi sesuatu fenomena terlebih dahulu. Yang keempat, setelah itu, tugas guru adalah merangsang siswa untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada.
Kelebihan dari model pembelajaran problem solving meliputi beberapa hal. Yang pertama, mendidik siswa untuk berpikir secara sistematis. Yang kedua, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Yang ketiga, berpikir dan bertindak kreatif. Yang keempat, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Dan yang kelima, mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Kelemahan model pembelajaran problem solving antara lain. Yang pertama, memerlukan cukup banyak waktu. Yang kedua, melibatkan lebih banyak orang. Yang ketiga, tidak semua materi pelajaran mengandung masalah. Yang keempat, memerlukan perencanaan yang teratur dan matang. Dan yang terakhir, tidak efektif jika terdapat beberapa siswa yang pasif. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pendekatan kontekstual. Pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui kegiatan eksplorasi dan diskusi dengan temannya. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diangkat, tetapi peserta didik harus mengonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Teori belajar konstruktivisme, ada beberapa yang terlibat dalam teori ini. Yang pertama yaitu Vygotsky atau Socio-Cultural Theory. Yang kedua ada Gatsby atau The Instruction Theory. Yang ketiga ada Max Wertheimer. Yang keempat ada Wolfgang Koyer atau teori Gesell atau Problem Solving Theory. Yang kelima ada Kurt Hoffa. Yang keenam ada Jean Piaget atau Cognitive Constructivist. Yang ketujuh ada Jerome Bruner atau Discovery. Dan yang kedelapan ada Robert Kagan atau Theory of Identity Development. Tujuan pendekatan konstruktivisme. Menurut Hanifa dan Suhana tahun 2009, tujuan pendekatan konstruktivisme meliputi dua hal. Yang pertama, agar dapat merangsang dan memberi peluang untuk pelajar, dan yang kedua, merangsang berpikir inovatif dan mengembangkan potensi secara optimal. Sedangkan menurut Susanto tahun 2014, suatu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi siswa harus membangun sendiri pengetahuan yang ada di benaknya. Ciri-ciri pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman yang telah ada. Yang kedua, belajar merupakan penafsiran personal tentang dunia. Yang ketiga, belajar merupakan proses aktif di mana makna dikembangkan berdasarkan kemampuan. Dan yang keempat, pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan atau negosiasi makna melalui berbagai informasi. Prinsip-prinsip pembelajaran melalui pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali dengan keaktifan murid sendiri. Yang ketiga, murid aktif mengonstruksi secara terus-menerus. Dan yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi. Menurut Suprijono tahun 2015, langkah-langkah dalam pendekatan konstruktivisme ada beberapa hal. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan fase untuk memberi kesempatan kepada siswa memperhatikan dan mengembangkan informasi terhadap topik materi pembelajaran. Yang kedua yaitu elisitasi, merupakan tahap untuk membantu siswa menggali ide-ide yang dimiliki dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan atau menggambarkan pengetahuan dasar atau ide mereka melalui poster, tulisan yang dipresentasikan kepada seluruh siswa. Yang ketiga, rekonstruksi ide. Dalam tahap ini, siswa melakukan klarifikasi ide dengan cara mengontraskan ide-ide dengan ide orang lain atau teman melalui diskusi. Yang keempat yaitu aplikasi ide. Dalam langkah ini, ide atau pengetahuan yang telah dibentuk siswa perlu diaplikasikan pada macam-macam situasi yang dihadapi. Hal ini akan membuat pengetahuan siswa lebih lengkap bahkan lebih rinci. Yang kelima yaitu review. Dalam fase ini, memungkinkan siswa mengaplikasikan pengetahuannya pada situasi yang dihadapi sehari-hari, merevisi gagasan dengan menambah suatu karangan atau dengan cara mengubahnya menjadi lebih lengkap. Implementasi pembelajaran melalui pendekatan konstruktivisme. Yang pertama yaitu tugas setiap guru dalam memfasilitasi siswanya sehingga pengetahuan materi yang dibangun atau dikonstruksi para siswa sendiri bukan ditanamkan oleh guru. Yang kedua, untuk mengajar dengan baik, guru harus memahami model-model mental yang digunakan para siswa untuk mengenal dunia mereka.
Yang ketiga, siswa perlu mengonstruksi pemahaman yang mereka sendiri untuk masing-masing konsep materi, sehingga guru dalam mengajar bukan menguliah. Yang keempat, kurikulum dirancang sedemikian rupa, sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Yang kelima, yaitu latihan memecahkan masalah, seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Kelebihan dari teori konstruktivisme. Yang pertama, memberi kesempatan mengutarakan pendapat. Yang kedua, mendorong berpikir lebih imajinatif dan kreatif. Yang ketiga, mencoba gagasan baru, memperoleh kepercayaan diri dan motivasi. Yang keempat, dapat mengidentifikasi perubahan gagasan mereka. Yang kelima, memberikan lingkungan belajar yang kondusif. Dan yang keenam, dapat menghadapi masalah. Sedangkan kekurangan dari pendekatan teori konstruktivisme, yang pertama yaitu kesulitan memberikan contoh yang konkret dan realistik. Yang kedua, sulit untuk mengubah kebiasaan mengajar. Terkadang ada beberapa guru yang tidak mau berubah dalam menggunakan model pengajarannya kepada peserta didik. Yang ketiga, membutuhkan lebih banyak waktu. Yang keempat, terbatasnya fasilitas. Banyak sekolah-sekolah yang masih terbatas dalam menyediakan fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam mendukung pembelajaran konstruktivisme. Yang kelima, terlalu banyak bidang studi. Di luar sana masih banyak guru-guru yang mengajar di luar bidang studi yang sesuai dengan kualifikasinya. Yang keenam, pemikiran yang berbeda dengan para ahli.